rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang luar biasa. Rancangannya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Yesus baik. God is good all the time. Dia mempersiapkan di dalam kehidupan kita yang terbaik. Rancangannya sungguh luar biasa. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menyiapkan kita dengan memberikan kita keahlian, talenta. Keahlian dan talenta bukan karena dicari, bukan karena saudara belajar pemberian orang lain, tetapi keahlian adalah Tuhan yang berikan kepada kita, yang ditanamkan di dalam kita untuk kemuliaannya, untuk kita melakukan pekerjaan baik. Tetapi keahlian dalam kehidupan kita tidak ada artinya jika saudara tidak punya keinginan dan saudara tidak melakukan action untuk mengembangkan talenta saudara. Saudara sedang dikasih kesempatan, saudara harus menjadi berkat. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus punya keinginan. Karena dengan keinginan, saudara akan mendapat jalan dan saudara akan diberkati supaya menjadi berkat buat yang lain. Orang yang pintar belum tentu menjadi sukses, menjadi bisa diberkati, menjadi dia berkat buat orang lain kalau tidak dia menerapkannya dalam kehidupannya. Orang yang sukses adalah orang yang mau melakukan, yang punya keinginan dan mau melakukannya. Tuhanlah yang memberikan keahlian kepada kita, yaitu di dalam Keluaran 36 ayat 2 dikatakan, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholim dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan. Keahlian Tuhan yang tanamkan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus mau punya keinginan untuk datang melakukan pekerjaan panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita. Pekerjaan Tuhan bukan hanya saudara ada di dalam mimbar, saudara menjadi pekerja di dalam gereja, menjadi saudara tim paduan suara, tetapi saudara di dalam setiap pekerjaan saudara, di setiap kehidupan saudara, saudara boleh menjadi pelayan Tuhan, pelayan yang sesungguhnya, yaitu di dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu bahwa jika kita punya keinginan, kita mau melakukan, dan jika saudara mengalami kesulitan, percaya bahwa Tuhan akan ikut campur tangan. Dia akan bertindak supaya rencananya dalam kehidupan saudara boleh tergenapi, yaitu panggilan sesungguhnya bahwa saudara akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya punya pengalaman. Sebelum pandemi, saya punya keinginan untuk menuliskan atau membuat di dalam suatu media sosial untuk menceritakan 7 langkah untuk bangkit dari keterpurukan, karena ini adalah kisah kehidupan yang saya alami, yang Tuhan izinkan saya lalui untuk saya bangkit dari keterpurukan. Saya ingin membagikannya supaya orang-orang yang ada dalam
kesulitan, mereka juga boleh bangkit. Mereka boleh juga dipulihkan dengan yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi pada saat itu, saudara, saya memang tidak punya keahlian dalam hal itu. Saya kurang mengerti masalah media sosial. Saya kapten, tidak mengerti dalam hal itu. Saya masih hanya punya keinginan. Tetapi luar biasa pada saat ini Tuhan mengizinkan saya bukan hanya membuat dalam satu video atau satu pun hanya keinginan saya tadi untuk menceritakan 7 langkah untuk bangkit dari keterpurukan, tetapi pada saat ini Tuhan mengizinkan saya membuat di dalam YouTube lebih dari 400 video. Tuhan tidak hanya memberikan satu kesempatan, tetapi memberikan sampai ratusan kesempatan. Itu karena kita mau punya keinginan dan mau melakukannya. Target saya hanya di dalam video hanya satu kata amin, atau mungkin tayangan satu. Karena saya tidak punya dasar apa-apa. Saya bukan dari sekolah teologi, bukan saya bekerja dalam suatu gereja, tetapi karena hanya saya punya keinginan bahwa saya tahu satu kata amin firman Tuhan, jika kita memberitakan akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai di surga. Kita mau menjadi pekerja, mau kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan saya untuk membuat dari beberapa video, ada dalam suatu titik saya mengalami down, mengalami fase di titik terendah saya. Saya hampir berhenti untuk melakukannya karena ada tekanan dari berbagai sekeliling saya. Tekanan yang saya hadapi yaitu dari sekeliling saya, bahkan yang terdekat saya, yaitu suami saya. Dia berkata kepada saya, apa gunanya itu dilakukan? Itu buang-buang waktu, buang energi, buang uang. Karena apa? Menjadi kurang tidur. Kalau mau menjadi kurang tidur, waktumu tidak ada lagi buat yang lain. Habisin pulsa, paket. Itu yang dikatakan kepada saya. Dan pada saat itu saya sempat terintimidasi. Benar juga, tidak ada yang menonton apa yang kamu buat videonya. Tidak ada yang like, hanya begitu saja, cuma sedikit-sedikit aja. Tidak ada perkembangan. Subscribe-nya yang perlu. Itu menurut pandangan suami saya. Sebenarnya target saya dari awal hanya cuma satu kata amin dan satu tayangan, satu putaran video saya. Tetapi sebenarnya sudah saya diberikan lebih dari satu kata amin di setiap postingan saya setiap harinya. Berarti lebih dari 100%, pencapaian lebih dari 100%. Tetapi menurut ukuran dunia, ukuran di sekitar saya, itu tidak ada apa-apanya. Di saat saya pas mau berhenti pada pagi hari sekitar jam 4, saya bangun. Saya memang dalam kelelahan dalam aktivitas bekerja, pekerjaan di rumah, di pekerjaan di kantor, dan begitu juga saya dalam aktivitas saya untuk membuat renungan-renungan, karena butuh waktu sampai 3-4 jam per hari untuk mengeritnya sampai untuk menayangkan di dalam YouTube. Pada jam 4 pagi, saat saya dalam situasi titik terendah saya, Tuhan justru bekerja. Dia bekerja secara luar biasa. Pada pagi itu saya mendengarkan suara yang sangat jelas. Dia berkata seperti ini, Risis,
ada mendapat undangan dari kepala negara untuk suatu acara, pasti berbahagia, pasti senang. Apalagi dia bisa berfoto dengan kepala negara, pasti postingannya udah kemana-mana, bisa di WA, di IG, di Facebook, di mana-mana pasti dilakukan, saking dia bangga. Dan apalagi bisa bernyanyi di depan kepala negara, dia lebih luar biasa lagi, suatu kesempatan yang luar biasa, dan itu sangat membanggakan. Saudara, di dunia ini jabatan apapun, siapapun orangnya, tidak ada melebihi daripada kehebatan Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Tetapi Tuhan telah memberikan panggung untuk saya bernyanyi, sehingga membangkitkan semangat saya kembali untuk saya tetap boleh melayaninya, untuk memberikan postingan-postingan rohani berupa khotbah renungan untuk menguatkan orang lain. Tuhan itu di saat kita tidak mampu, di saat kita lemah, Dia pasti bekerja menopang kita. Dia melakukan caranya yang ajaib untuk kita bangkit untuk sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara sukses bukan berbicara yang besar, tetapi yang hal kecil pun sangat berguna, sangat berarti. Tidak buat orang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri, supaya kita terus diperbaharui, supaya kita tetap kuat untuk melewati masa-masa, dan kita akan taat, dan kita sampai pada tujuan panggilan Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saudara pekerja di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan, saudara yang melayani, yang sering melakukan, yang terus saudara melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah berhenti, jangan pernah saudara menyerah, karena Tuhan memperhitungkan pelayanan saudara. Kesempatan yang diberikan Tuhan, pergunakan terus. Kalau saudara punya keahlian, Tuhanlah itu yang menenangkan, supaya saudara menjadi alat, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara mungkin yang belum ambil bagian dalam pelayanan saudara, apa yang bisa lakukan saudara dari talenta yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara, berserah pada Tuhan. Minta tuntunan dari Tuhan, minta tuntunan melalui Roh Kudus, supaya dibangkitkan semangat saudara, supaya saudara menjadi punya keinginan untuk terus melakukannya, dan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Hidup saudara akan berarti, akan diberkati jika saudara mau melakukannya. Saudara eksis memulainya di dalam kehidupan, di dalam aktivitas saudara, dan di dalam pekerjaan saudara. Puji nama Tuhan. Terus semangat kita untuk mencapai tujuan Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita semua sampai pada rencana. Ini adalah kesempatan buat kita. Mari kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
bersemangat di dalam Tuhan. Glory, haleluya.